ketemu lagi dengan aku di channel Ida Sulistiani 73, channel tentang education, travel, and event. Nah, kali ini kita akan kembali ngebahas satu materi bahasa Inggris yang biasanya mungkin akan berguna sekali buat kalian yang ingin memberi tahu kepada orang lain, ataupun kita berada di satu tempat dan kita kebetulan tidak tahu untuk menuju ke tempat yang kita inginkan. Nah, kita akan belajar tentang hal itu, yaitu dalam materi asking and giving directions. Nah, materi ini juga mungkin akan kalian pelajari di kelas 11 peminatan bahasa dan sastra Inggris. Ikuti terus ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment serta share materi ini apabila bermanfaat buat kalian dan lain-lain. Nah, barulah Linda memahami penjelasan tadi by saying, I appreciated it. How much time will it take you to get there? Kata John, more or less 5 minutes. Nah, karena sudah selesai seperti biasa, because John helping or giving directions to Linda, Linda said, thanks John. Nah, itu adalah salah satu contoh percakapan yang biasanya digunakan untuk memberikan arah atau giving direction. Oke, baik, mari kita lihat ada beberapa cara ketika kita ingin meminta orang lain membantu kita memberikan arahan or how to ask for direction. So sometimes someone also need us to help them to go to the place that they don't know. Maka ini adalah beberapa cara. So we use some phrases. Masih ada banyak sebenarnya, ini adalah beberapa contoh saja yang saya berikan. Misalnya, please excuse me. Nah, ini biasanya untuk orang yang kita belum kenal ya. Misalnya kita kebetulan bingung,
ada orang lewat atau ada orang berada di satu tempat tersebut dan kita ingin bertanya. So, better to say first, please excuse me. Lalu dilanjutkan dengan, could you tell me how to reach the museum? Karena mau ke museum ya. Atau, please excuse me, what is the best way to get to the post office? Or, karena mungkin berdua atau bertiga, dia menggunakan istilah excuse us, we are at lost. Jadi dia tersesat ya. What is the way for us to get to the cafe? Atau bisa juga, could you please tell me how to get to your place? Excuse me, is there hospital within walking distance? What is the most efficient mode for transportation to the supermarket? Or you could say, please excuse me, could you please explain how to go to the bookstore? Or, please excuse me, do you have any idea where the church is? Dan lain sebagainya. Jadi ini hanya beberapa model dan contoh dan kalian bisa variasikan salah satu dari ini ketika kalian ingin mencari tahu or asking directions to a place that you wanna go. Nah, this is the way how to give directions to someone. Atau ini adalah beberapa cara kita untuk memberikan arahan. Remember that all sentence have to be in imperative sentence. Jadi semua kalimatnya biasanya menggunakan kalimat perintah, seperti halnya kita memberikan tahu bagaimana cara orang mengerjakan sesuatu atau dalam teks prosedur. Nah, di sini juga menggunakan bentuk imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Imperative sentence adalah kata atau kalimat yang diawali dengan infinitive without to, seperti kalimat ini ya, turn right on the second street. Kemudian turn right, keep going. Kemudian ada lagi go down this path. Ini adalah kalimat perintah yang biasanya kita gunakan atau imperative sentence that we use to give direction to someone else. Ada turn right, ada turn left. Perhatikan pada contoh-contoh gambar berikut. Kemudian ada go straight, maknanya sudah jelas, ke depan terus ya, jalan terus. Kemudian go past, jadi ada tempat yang kita kenal lalu kita melewati tempat itu untuk menuju tempat yang diinginkan, itu namanya adalah go past. Lalu ketika kita meminta orang untuk menyeberang, kita bisa mengatakan dengan cross ya. Kalau turn left belok kiri, turn right belok kanan. Kemudian bisa juga ada beberapa prepositions of place. Ketika tempat itu berada misalnya di sudut, maka kita bisa bilang at the corner of jalan apa, street atau misalnya Georgetown Street misalnya. Kemudian ketika tempat tersebut bersebelahan dengan satu tempat, misalnya B berada tempat yang kita tuju dan kebetulan berada di sebelah tempat A, maka kita bilang next to A atau next to bookstore atau next to police station dan seterusnya. Kemudian ketika tempat itu berhadap-hadapan atau berseberangan, kita bisa bilang opposite. Misalnya B berseberangan dengan A. B adalah tempat yang kita tuju or place that you wanna go. Maka kita bisa mengatakan kepada orang bahwa B is opposite to A, example. Nah, mungkin juga tempat yang dituju itu berada di tengah-tengah dari dua tempat. Maka kita bisa bilang B is between A and C ya. Itu adalah ilustrasi bagaimana cara kita menunjukkan arah dengan kata kerja dan bisa juga menunjukkan tempat dengan menggunakan kata depan atau prepositions of place. Mari kita lihat contoh yang lain. Nah, this is a very famous place that people usually want to go, atau public places yang biasanya kita ingin datangi atau orang-orang yang mungkin ingin ketahui. Nah, misalnya seperti gambar ini adalah yang sebelah kiri adalah subway ya. Kemudian ada post office di atas, kemudian ada supermarket, kemudian di bawahnya ada kantor polisi, kemudian ada gas station, lalu ada hotel, dan terakhir ada hospital. So this is a famous place that yang biasanya dipakai atau digunakan atau ingin diketahui di mana letaknya. Nah, untuk mempermudah kita dalam
memahami how to give directions, maka biasanya kita menggunakan peta atau kadang-kadang disebut juga dengan city landmark. Nah, perhatikan dari city landmark ini bukan di Indonesia tapi berada di satu negara yaitu di Amerika. Nah, kita sedang membayangkan ada seseorang yang bernama Mark baru saja tiba di airport, ya, di airport yang di bawah ini ya, dan dia kebetulan ingin pergi ke gereja. Nah, kita akan berikan arahan dengan cara menunjukkan panah ya. Yang pertama, kalimat yang bisa kita pakai untuk menggambarkan panah pertama adalah keep going straight for approximately a mile. Jadi kita suruh orang itu jalan lurus kira-kira ya 1 kilo, mungkin beberapa langkah, beberapa meter gitu ya. Nah, kemudian karena kita ingin meminta dia turn right, panahnya ke sebelah kanan ya, kita harus menyebutkan kemana dia harus belok. Jadi misalnya turn right on George Street, karena kebetulan dari ujung ke A sampai ke C ini adalah tempat berada di jalan George Street ya. Nah, lalu dia menyuruh orang tersebut untuk cross the street. Apa itu tadi cross the street? Ya, benar, yaitu menyeberang jalan. Lalu keep going past the bakery. Kebetulan di situ ada sebuah toko kue ya, toko roti, maaf. Nah, lalu dia sebutkan di mana letaknya, yaitu the church is in the left. Boleh juga misalnya kita bilang bahwa the church is next to the bakery. Jadi itu adalah bagaimana caranya kita memberikan arah kepada seseorang yang ingin pergi ke gereja dari airport. Contoh berikutnya, masih dengan peta yang sama. Kali ini Mark ingin pergi ke kebun binatang. Kita lihat panah berikut yang menunjukkan arahan supaya dia sampai dengan selamat di kebun binatang. Nah, kita bisa mengatakan kembali keep going straight for approximately a mile. Kita suruh berjalan ya. Then katanya cross into Stanford Avenue. Jadi kita disuruh jalan lurus. Jadi jalan lurus ini adalah mulai dari start itu adalah Stanford Avenue. Setelah itu dia harus lurus melewati hospital. Keep going past the hospital. Lihat di sini adalah hospital di panah kedua. Lalu apa yang harus dilakukan kemudian? Then turn right on Washington Street. Sekarang dia belok ke kanan dan ke kanannya adalah sepanjang jalan Washington Street yang sepanjang D hingga F ya. Nah, disitulah dia bilang turn right. Jadi, kita harus menyebutkan ketika disuruh belok di jalan apa kita harus belok ya. Dan yang terakhir katanya ya, the zoo is in the corner of the street. Kebetulan kebun binatangnya berada di sudut dari jalan tersebut. Nah, setelah tadi kita sudah belajar bagaimana caranya kita memberikan arah or giving directions, and also we learn how to ask for the directions. Kita lihat percakapan yang terjadi antara Vera dan John. Nah, kebetulan Vera ini ingin pergi ke suatu tempat. Bisakah kalian menebak kemana sebenarnya Vera akan pergi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh John dalam percakapan ini? Nah, karena kebetulan mungkin Vera dan John belum ketemu atau belum pernah kenal sebelumnya, maka dia memulai percakapan dengan kalimat, "Excuse me, sir." "Yes." "I'm lost. Could you show me how to get to the..." Kira-kira mau kemana ya? Nah, kita tebak. Ikuti petunjuk ini. "Oh, of course. Go straight and follow the street." Oke, berarti dari start ini dia disuruh lurus saja ya. Disuruh lurus. Kemudian, when there is a crossroad, nah ini ada persimpangan. Jadi crossroad itu persimpangan. You need to turn right. Berarti belok kanan dong. Nah, lalu disuruh lagi. After that, go along
the George Street for about 150 meters. Katanya disuruh lurus sekitar 150 meter. And you will find it on your left. Ya, on your left side. And it is next to car showroom. Kemanakah kira-kira dia akan pergi? Oke, good, perfect. Dia ingin pergi ke stasiun pengisian bahan bakar atau pom bensin. Nah, seperti itu contohnya memberikan arahan. Perhatikan sekali lagi, setiap arahan menyuruh orang untuk belok, terus dan lain sebagainya menggunakan imperative sentence. Nah, ketika kalian sudah tahu dan diberikan pertolongan kepada orang, don't forget to say thank you. Ya, dan kita bisa membalasnya dengan no problem. Mari kita latihan lagi. Kita sekarang akan memberikan arahan sesuai dengan panah, ya. Kebetulan orang yang dalam percakapan ini, Aldo, ingin pergi ke satu tempat, ya. Dia pengen pergi ke sinema. Kita bisa lihat panah-panah ini. Kira-kira kata apakah yang tepat ketika kita ingin meminta tolong kepada orang dan orang itu belum kita kenal? Oke, mari kita pikirkan. Oke, benar. Kita akan mengucapkan excuse me. Lalu kita akan masuk kepada kalimat yang meminta tolong kepada orang atau we ask for directions. Kalimat apa untuk melengkapi how do I bla 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 to the cinema? Oke, benar. Kita akan mengucapkan how do I get to the cinema? Nah, sebagai orang yang dimintain tolong, Hans yang kebetulan mungkin tahu tempat tersebut langsung memberikan arahan. Perhatikan startnya dari gambar yang ada panah merah. Ketika ada panah seperti ini, kalimat apa yang tepat? Oke, benar sekali. Go straight on atau lurus saja. Setelah lurus, ini kan ada simpang 4 ya. Simpang 4 dia disuruh belok kemana ini ya? Oke, benar. Kita disuruh belok kiri ya. Di simpangan ini tadi atau corner atau di sudut ya. Setelah itu then take lihat panahnya, dia baru mau belok ke kanan ke kanan. Itu ada 2 jalan, ada 2 belokan. Ternyata kita harus disuruh mengambil yang yang kedua. Nanti di sini ya. Then take the second road on your sebelah mana? Ya benar, sebelah kanan ya. Sebelah kanan dia belok. Lalu disuruh ini apa? Kalau kita menyuruh orang lurus, kita mengucapkan kata continue bisa, go straight bisa ya. Sampai ke katanya ke ujung. Karena kebetulan tempat daripada bioskop tersebut berada di ujung jalan, maka kita akan mengatakan to the end of the road. Sampai di ujung, disuruh belok, benar. Maka kalimatnya adalah turn, ya, turn left. Nah, karena kebetulan bioskopnya itu sudah ketemu, ya, dan berhadapan dengan castle atau kastil, maka kalimat yang tepat untuk melengkapinya adalah on your left, dan berhadapan atau berseberangan apa tadi? Benar sekali, opposite to the castle. Nah, ketemu sudah tempatnya. Ketika kita selesai dan sudah dikasih bantuan atau diberi pertolongan dengan arahan, maka kita sebaiknya mengucapkan benar, thank you very much. Dan terakhir, kita akan membalas dengan beberapa cara. Misalnya di sini adalah you are welcome. Nah, itu adalah sekali lagi contoh percakapan dalam giving and asking direction. Nah, demikianlah penjelasan aku tentang materi hari ini, yang sekali lagi materi ini mungkin akan diberikan oleh guru kalian di kelas 11 semester 2 Bahasa dan Sastra Inggris atau Bahasa Inggris Peminatan. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa di
subscribe channel Ida Sulistiani 73 dan jangan lupa like, comment, and share ya. Thank you for watching. Semoga bermanfaat.